Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dan dimudahkan di dalam segala aktivitasnya. Baik teman-teman, saya akan mencoba bahas terkait dengan kasus Subang. Dalam hal ini yang tengah diadili adalah saudara Abi Aulia. Pengadilan sudah berjalan lama, hampir 3 bulan ya, menuju 3 bulan, di mana ada sebuah perseteruan argumentasi yang berdasar atau tidak antara kemudian kejaksaan, kemudian pengacara daripada Abi Aulia atau YMAA, kemudian juga nanti akan diputuskan oleh pihak hakim, ketua hakim dan hakim anggota itu sendiri. Nah, teman-teman, di dalam persidangan itu kemudian masing-masing gontot-gontotan dalam hal ini, misalkan ketika PH itu kan bermimpi bahwa Abi Aulia ini kan ingin dibebaskan, dan barangkali juga dari sisi tersangka sendiri juga ingin mereka itu bebas, ya enggak, bebas tanpa dipidanakan. Di dalam persidangan ini nanti putusannya itu kayaknya bebas lah, kira-kira begitu. Nah, satu sisi kemudian kejaksaan menuntut bahwa kita tahu di dalam surat dakwaan jaksa mendakwa saudara terdakwa Abi Aulia itu dengan pasal-pasal seperti halnya yang kita tahu terhadap Pak Yosep, yaitu 340. Kemudian subsidiar 338, kemudian juntonya 5556. Artinya yang didakwaan itu adalah dengan pidana 340 pembunuhan berencana. Teman-teman, ini bukan main-main. Pembunuhan berencana itu pasalnya khusus 340. Di situ ada 20 tahun penjara, di situ ada seumur hidup, ya di situ juga ada hukuman mati. Pembunuhan berencana itu adalah pembunuhan yang dilakukan atas skenario, atas perencanaan sebelumnya, kira-kira begitu. Sebelumnya itu diukur apa tidak, kata pertanyaannya begitu. Apakah misalkan harus minggu yang lalu, 3 hari yang lalu, atau 1 hari yang lalu, atau 1 menit sebelumnya? Nah, justru dikatakan sebelumnya itu tidak limit ya, atau unlimited, tidak terukur waktunya. Artinya adalah ketika misalkan jam ini saya merencanakan sesuatu pembunuhan, maka ini juga sebuah perencanaan. Artinya pembunuhan ini sengaja disiapkan, direncanakan, diskemakan, diskenariokan dan sebagainya, diobrolkan sekira seperti itulah ya. Maka ini adalah bagian daripada pembunuhan berencana. Beda halnya misalkan dalam pembunuhan 338, bahwa pembunuhan itu by accident lah, ketika kita lagi bercanda dan sebagainya, jatuh kemudian meninggal dan sebagainya, ini nanti didakwa dengan pasal 338. Nah, sekali lagi, bahwa ini ada unsur perencanaan, unlimited waktunya, mau 1 menit, mau 1 jam, mau 2 jam sebelumnya. Ketika mengandung unsur perencanaan, maka ini akan didakwa dengan pidana pasal 340. Nah, dalam hal ini, Abi itu didakwa dengan pidana 340 atau pasal 340 pembunuhan berencana. Di mana kita tahu bahwa di situ di dalam persidangan itu ketika misalkan Pak Yosep datang dengan Danu ke TKP, kemudian ada jam tertentu, misalkan dalam persidangan dikatakan kurang lebih jam 12 mereka itu datang. Apakah dengan mereka datang itu artinya ada sebuah janjian terlebih dahulu, ataukah by accident tanpa janjian kemungkinan mereka datang? Apakah mungkin demikian? Tentu jawabannya, logismenya itu tidak mungkin. Pasti ada janjian, pasti ada perencanaan. Nah, dengan adanya janjian, maka kamu misalkan datang jam 12 malam ke sini bantu kami dan sebagainya, maka ini ada unsur perencanaannya. Untuk itu dakwaannya disebutkan dengan pidana 340, begitu kawan. Nah, kemudian di situ dikatakan di dalam persidangan terjadi cekcok dan sebagainya, ya enggak, kemudian diakhiri dengan eksekusi. Ada yang memandikan siapa yang dikatakan oleh persidangan adalah ya ada bagian daripada tersangka itu. Nah, lalu bahwa kembali kepada mimpi Abi untuk bebas. Pada dasarnya
tersangka itu tujuan, menginginkan, keinginan, harapan, sebagainya, ingin mereka itu bebas, bebas tanpa dipidana, walaupun mereka itu telah melakukan atau mengeksekusi daripada korban. Pada dasarnya sisi daripada manusiawinya mereka ingin bebas, tetapi bahwa sekali lagi ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Katakan hukum akhirat hanya Tuhan yang tahu. Sebenarnya manusia itu hanya bisa mengelak. Walaupun mereka telah melakukan, Allah itu tahu. Tetapi minimalnya di dunianya itu adalah harus juga dihakimi. Jangan sampai bahwa ketika ada pelaku, maka dibiarkan saja, dibebaskan saja, tidak dipidanakan, tidak dihukum dengan setimpal atas apa perbuatannya. Kira-kira begitu. Nah, justru dari sini kita mensupport pihak Polda Jabar untuk menuntaskan kasus Subang ini agar bahwa korban ini memperoleh keadilan yang sebenarnya. Memperoleh keadilan, mereka kan dieksekusi. Nah, siapa eksekutornya maka harus dihukum dengan seberat-beratnya. Dalam hal ini Polda Jabar menentukan tersangkanya kan YMAA. Kemudian pihak kejaksaan juga memperkuat positioning atau temuan unsur pidana yang telah dilaksanakan oleh pihak Polda Jabar itu, yaitu saat ini sudah disidangkan Yosep, kemudian Danu, kemudian saat ini AB. Artinya adalah kejaksaan ini telah memperkuat based on positioningnya bahwa mereka adalah bagian daripada pembunuhan berencana. Kira-kira begitu. Nah, oke lah, keinginan untuk bebas atau bermimpi untuk bebas. Tetapi setidaknya hukum di dunia ini, bahwa negara kita mempunyai hukum, itu juga harus ditempuh, kira-kira begitu. Saat ini adalah upaya hukum oleh mereka, dalam hal ini oleh PH-nya. Apakah pertanyaannya mereka ini bisa beralibi, mereka ini bisa membebaskan daripada kliennya atau tidak? Saat ini memang justru kita katakan sangat berat. Kenapa berat? Bahwa kalau kita melirik daripada jalannya persidangan, misalkan Yosef, Danu dengan Abi, bahwa ketika Abi itu punya alibi bahwa mereka itu kan YMAA itu ada di rumahnya masing-masing, kemudian tidak kemana-mana pagi hari itu, kemudian baru bangunlah kurang lebih jam 9-an, dan itu pun ketika ada Bapak Aceh yang datang ke rumahnya, yang enggak saat itu menginformasikan bahwa ada pembunuhan, itu baru bangun. Artinya alibi ini ketika ada seorang saksi yang melihat tersangka di TKP baik pagi hari maupun malam hari, justru kemudian alibi ini akan terpatahkan. Kan begitu sederhananya. Nah, apakah pertanyaannya di kasus Subang ini ada saksi yang melihat pagi hari atau malam hari? Nah, di dalam persidangan ada ternyata, dan bukan hanya satu ternyata, bahkan dari sisi elektronik CCTV pun merekam daripada salah satu dari mereka itu, ya enggak? Contoh, misalkan di dalam persidangan Abi Aulia. Abi Aulia ini pertama ada saksi yang namanya Wegis dengan Bintang, bahwa beliau ini melihat daripada sosok Abi Aulia pagi hari, ya enggak, setengah 7 sampai jam 7. Nah, artinya ketika ada seorang saksi Wegis Bintang melihat pagi hari jam 6 sampai jam 7 itu, artinya alibi bahwa mereka ada di rumahnya itu tidurlah dan sebagainya, main game lah dan sebagainya, itu terpatahkan. Ya enggak? Nah, itu pertama. Kedua, misalkan ibunya pun melihat ketika dia beli nasi goreng, beli gorengan, kemudian ketika beliau itu memakai UDI, kemudian ketika tersangka itu mengendarai motor biru dan sebagainya. Dua orang ini, ibu dan anak ini, melihat sosok daripada tersangka Abi itu yang benar-benar dari kasat mata, kira-kira begitu ya. Melihat langsung, bukan katanya, bukan kata orang lain, tetapi melihat langsung. Dua saksi yang melihat pagi hari itu artinya jelas sangat mematahkan daripada alibi tersangka bahwa tersangka itu ada di rumah. Ya, selanjutnya kemudian ada juga pernyataan daripada Yeti, Ida dulu sebelum wafat, kemudian Lilis, ya enggak. Nah,
Mereka bertiga ini mengatakan bahwa ketika hari pertama Pak Yosef datang ke rumahnya, katanya keceplosan. Yang mengeksekusi adalah misalkan tersangka YMA, kira-kira gitu. Nah, pendengaran itu secara spontanitas atau refleks. Kenapa kemudian Pak Yosef mengatakan itu? Nah, itu didengar oleh semuanya. Banyak keluarga yang sedang berkumpul saat itu karena kan sedang meninggal ya, kawan. Nah, artinya banyak yang mendengarkan ketika terpidana Yosef ini mengatakan demikian bahwa pelakunya adalah A, B, Z, gitu kan, gitu. Nah, ada banyak saksi, di mana kita tahu di dalam pasal 184 itu alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi. Saksinya banyak tuh, Bintang, ibunya, Wayeti, Waida, wafat lah ya, nggak dihitung. Kemudian Walilis dan sebagainya. Nah, itu keterangan saksi bagian daripada alat bukti menurut pasal 184. Selanjutnya, ternyata ada yang lain yang memperkuatnya apa? CCTV, Masya Allah. CCTV Ibu Harun yang merekam pagi hari itu, kita kemarin juga telah mendengarkan proses persidangan ya teman-teman, bahwa CCTV yang merekam daripada sosok tersangka Abi Aulia itu juga diperkuat oleh jaksa. Kemudian nanti akan diputuskan oleh hakim ya teman-teman. Nah, uji materi terkait dengan alat bukti di pengadilan ini bakal dipertimbangkan sangat oleh hakim yang punya wewenang dalam memvonis atau memutuskan ya teman-teman. Nah, dari situ kemudian apakah alat bukti yang diuji di dalam pengadilan akan terbukti atau tidak? Pertama, misalkan ketika PH Abi Aulia ini mencoba mendistorsi daripada alat bukti, mencoba eh berdiskusi, membedah terkait alat bukti. Apakah selama pengadilan ini bahwa PH Abi Aulia ini bisa mendistorsi sebuah keyakinan daripada hakim, kemudian kejaksaan atau tidak atas kesaksian daripada alat bukti tersebut, saksinya atau daripada CCTV Bu Harun itu. Nah, melihat daripada persidangan bahwa saya pribadi ya, mungkin teman-teman juga berbeda pikiran, berbeda paradigma dan sebagainya. Saya pribadi melihat ketika di persidangan kemudian tidak teman-teman, di dalam kesaksian itu saya kira tidak terlalu tidak terlalu membantah daripada alat bukti yang ada. Misalkan ketika kesaksian Wegis Bintang dan ibunya itu, apakah Anda berbohong? Kemudian saksi mengatakan, saya kasat mata melihat langsung, jadi tidak mungkin berbohong, kira-kira begitu. Nah, hal ini kan, alat bukti ini, kesaksian ini tidak bisa didistorsi oleh PH-nya Abi, sehingga bagi saya pribadi maka kesaksian ini tidak terpatahkan sama sekali. Kesaksian daripada Wegis Bintang dan ibunya tidak terpatahkan sekali oleh salah satu alasan pembenar daripada PH atau tersangka sendiri atau terdakwa sendiri. Nah, artinya kalau melihat dari persidangan membantah saksi Wegis Bintang dan ibunya pun saya kira tidak, kira-kira gitu. Nah, kedua, bahwa kesaksian Danu juga sangat sulit untuk dibantah ya, karena Danu sendiri telah mengetahui secara langsung kasat mata pada malam hari itu, bahkan tupoksi atau job desk-nya luar biasa, ada job desk-nya ya kawan. Jadi misalkan Abi Aulia job desk-nya apa, Arigi sebagai apa, itu Danu menjelaskan itu, Pak Yosef sebagai apa ya enggak. Nah, ada yang mukul, ada yang menjorokkan ke tembok, lalu mengenakan kusen segitiga daripada tembok itu sehingga amal itu pecahnya panjang sekali. Kemudian ada ya juga yang memedog atau membacok ya. Dan ada juga yang pakai stick golf dan sebagainya, walaupun stick golfnya atau goloknya dihilangkan. Ya memang kalau Subang begitu. Karena kita tahu bahwa alibi itu selalu ada, bahwa skenario untuk menghilangkan barbuk juga selalu ada. Misalkan ketika ada tangga menuju plafon itu ada darah dan sebagainya, itu kan bagian daripada rekayasa, framing, alibi dan sebagainya. Kemudian barang bukti kalung, kemudian barang bukti DNA jejak semua juga dihilangkan, maka di situ ada tersangka daripada juga
OOJ, obstruction of justice, atau dalam sederhananya adalah perintangan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga kemudian kasus Subang ini semakin agak lama lah ya, agak ruwet dan sebagainya. Tetapi hukum kita ini memberikan akses dengan mudah bahwa begini loh ciri-cirinya, begini loh ciri-cirinya, apa ketika ciri-cirinya begitu maka harus divonis dengan pasal apa dan sebagainya, kan transparan dan terbuka. Nah, ini akan diputuskan oleh hakim. Apa yang menjadi reason, paradigma daripada pengacara tersangka yang ingin membebaskan atau bermimpi untuk bebas itu sah-sah saja. Juga termasuk kejaksaan akan memberikan tuntutan nanti selain dakwaan itu, memberikan tuntutan itu terkait dengan 340, 338, kemudian junto 5556 itu, nanti dengan tuntutan apa? Apakah seumur hidup? Apakah hukuman mati? Apakah 20 tahun penjara? Nah, setelah tuntutan nanti akan diketuk palukan, divonis oleh hakim. Otomatis ya, telah melewati daripada pledoi, replik, duplik, dan sebagainya. Setelah itu baru putusan ya kawan. Nah, saya pribadi sekali lagi beranggapan bahwa melihat daripada kesaksian tadi Wegis Bintang dan ibunya, kemudian Wayeti, Walilis, Waida, kemudian Ibu Harun, kemudian Danu, itu sangat sulit terbantahkan karena kita mendengarnya itu bahwa reason mereka itu hanya ada di rumah saja. Di situ tidak dipertanyakan di dalam sidang, misalkan apakah kamu itu yakin betul bahwa dia adalah Abi? Dikatakan bahwa yakin betul, ya enggak kan gitu. Reason apa yang kemudian mereka angkat untuk meyakinkan hakim bahwa Abi dia bukan pelakunya, itu menurut saya sangat minim. Entahlah ya apakah minimnya karena memang Abi ini benar-benar pelakunya atau memang kurang reason aja, kira-kira begitu. Nah, terlepas dari itu bahwa saya yakin sekali lagi bahwa Abi ini sepertinya tidak akan bebas. Kalau melihat daripada persidangan yang ada, tidak akan bebas. Terkait juga alat bukti tadi juga sebagai pertimbangan bahwa kawan-kawannya sebelumnya, misalkan dari ayahnya Pak Yosef sudah divonis, ya enggak, dan juga sudah divonis, yang tinggal 3 tersangka. Nah, sekarang di pengadilan 1 berarti tinggal 2 tersangka yang belum. Nah, sekali lagi saya yakin bahwa akan juga sama divonis oleh hakim, karena melihat persidangan sekali lagi itu sudah jelas dan transparan di dalam persidangan, sehingga itu akan merunut kepada bapaknya dan Danu, itu akan ada vonis. Terima kasih. Semoga hukum ini ditegakkan dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya, tanpa tebang pilih, dan pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya, tanpa terkecuali. Karena apa? Tanpa hukum ditegakkan itu, kemudian pelaku akhirnya semena-mena tidak mengindahkan peraturan dan hukum undang-undang itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.